Halo, tes. Cek, cek. Ada kan suara saya? Tes. Ada Pak, ada. Ada Pak, Oke. dengar. Ada Pak. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama, kemarin saya baru ngecek buat jadwal ujian kalian, dan ternyata UTS kalian itu dimulai tanggal 26 Oktober ya. Jadi gini, karena kita baru pertemuan kedua, sedangkan minggu depan ya kalau misalnya 26 Oktober itu udah mulai UTS, jadi gimana kalau hari ini saya buat 2 pertemuan, terus Senin nanti 1 pertemuan, dan dilanjut lagi di hari Jumat depannya 2 pertemuan, dan Seninnya kita nggak ada kuliah lagi. Gimana, ada yang setuju nggak? Pak, mau nanya Pak, terkait absennya gimana Pak? Nah, terkait absen tadi Komki ada ngubungin, jadi gini, absen yang link itu masing-masing Komki kelas A dan B itu sebarin di sini aja, di Zoom aja, di chat Zoom, terus kalian ngisi masing-masing. Nah, jadi yang misalkan nggak bisa turun di Zoom, bisa ngabarin komtinya, atau bagi yang terkendala terhadap jaringan, bisa ngabarin komtinya, biar komtinya kasih tahu nama-nama orang yang memang nggak bisa hadir di Zoom karena kendala jaringan atau lain sebagainya macamnya. Jadi nanti bisa saya berikan ini keringanan buat nggak ikut di kelas kita yang di Zoom, tapi tugas yang review jurnal itu nambah jadi 2 jurnal ya. Buat Komti mungkin bisa dicatat ya nanti ya. Nah, karena hari Jumat depan itu sudah mulai ya. Oke, karena hari Jumat depan itu kita sudah mulai ini ya, udah mulai terakhir perkuliahan, saya gabung jadi 2 pertemuan, maka tugas yang saya himbau ke kalian kemarin itu saya undur ke maksimal tanggal 1 November ya pengumpulannya. Dan untuk UTS mungkin review jurnal itu saya jadikan soal UTS. Oke, cek. Sorry, keluar tadi. Nah, jadi untuk tugas itu tadi ya, soal review itu saya undur ke tanggal 1 November maksimal pengumpulan. Dan soal itu jadi UTS kalian. Terus bagi yang memang terkendala jaringan, jadi nggak bisa ikut kelas daring kita ini dari pertemuan awal atau pertemuan kedua sampai akhir minggu depan pertemuan kita nanti di hari Jumat itu, mungkin bisa ngelapor ke komtinya masing-masing, biar komtinya masing-masing mencatat nama-namanya. Namun ada sedikit beban yang saya tambah untuk tugas UTS-nya yang review jurnal menjadi 2 jurnal ya, buat yang memang terkendala jaringan, tidak bisa hadir di kelas daring kita. Jadi mungkin komtinya nanti bisa membantu teman yang terkendala jaringan dari segi pemberian jurnal untuk di-review-nya, 2 jurnal ya. Dan selanjutnya bisa diatur masing-masing aja. Pak, saya ingin bertanya Pak. Terkait 2 jurnal itu dikumpulnya bersamaan tanggal 1 November juga Pak? Iya, benar. Oh iya. Itu tapi 2 jurnal Iya, itu yang 2 jurnal buat yang memang terkendala ya, yang nggak bisa hadir di kelas daring kita, yang terkendala jaringan. Tapi bagi kalian yang hadir di sini tetap 1 jurnal. Yang memang sudah hadir di Zoom meeting Oh ini, ya baik. 1 jurnal aja. Itu buat yang memang nggak hadir ya. Terus apa lagi tadi ya? Oh ya, absensi sudah. Mungkin kita kembali ke ini. Mungkin nanti ya
di pertengahan saya akan beri kalian kuis ya. Mungkin kuis ini dikumpul hari Senin depan. Sedikit kok kuisnya. Ya, kita mulai aja ya. Oke. Sebentar ya. Ada kendala nih. Oke. Ya, materi kali ini kita akan masuk kepada pembahasan penerima manfaat dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, pertama bahwa masyarakat kelas bawah itu sebagai sasaran atau objek daripada pemberdayaan. Nah, jadi istilah daripada kelompok sasaran atau objek pada pemberdayaan ini merupakan istilah yang membuat peran masyarakat itu lebih rendah dibandingkan dengan penentu kebijakan, para stakeholder lainnya, pemangku kepentingan dalam pembangunan. Maka di sini Mardikanto ini mengubah istilah sasaran. Sasaran penyuluhan itu menjadi penerima manfaatnya. Jadi penerima manfaat ini beneficiaries nih. Yang pertama bahwa membuat peran masyarakat itu sebagai penerima manfaat setara dengan stakeholder pembangunan lainnya, yaitu pihak swasta, pemerintah, dan lain sebagainya macamnya. Terus yang kedua, bukanlah objek daripada pembangunan. Jadi masyarakat itu sebagai apa? Sebagai mitra yang perlu dilayani dan juga difasilitasi oleh pemerintah dan juga swasta. Terus yang ketiga, berbeda dengan sasaran. Jadi penerima manfaat ini, masyarakat ini berhak untuk memberikan pendapatnya atau memiliki posisi tawar yang dihargai. Artinya memiliki opsi untuk memberikan pendapat atau memberikan kritik di forum dalam di forum-forum diskusi ya. Ini jadi berbeda dengan sasaran, yang dimana sasaran jika masyarakat dijadikan sasaran artinya masyarakat tidak memiliki hak-hak yang sudah disebutkan tadi. Terus tidak berada di posisi bawah. Masyarakat itu tidak berada di posisi bawah karena masyarakat sendiri berhak benar. Oke, jadi ini salah ketik. Jadi yang keempat ini, penerima manfaat itu tidak berada di dalam posisi di bawah penentu kebijakan dan juga fasilitator. Artinya, antara pemerintah dan juga swasta fasilitator itu memiliki derajat yang sama, tidak ada saling menggurui ataupun saling digurui. Dan juga masyarakat di sini memiliki kebebasan untuk menolak berbagai inovasi-inovasi yang ditawarkan atau direncanakan oleh fasilitator dalam membangun pengembangan kesejahteraan masyarakat. Terus kelima, bersifat horizontal ya.
bersifat horizontal karena proses belajar yang dilakukan antara penyuluh, fasilitator, dan juga masyarakat itu sama, tidak ada saling menggurui di situ. Jadi saling mengambil sama-sama mencari keuntungan di situ. Oke, ada satu depan ya. Mungkin teman-teman kemarin udah baca tata tertib yang saya kirim di Zoom ya, di Classroom ya. Mohon diperhatikan lagi karena dalam penilaian saya bukan hanya menilai tugas dan UTS kalian, melainkan juga etika-etika teman-teman semua di sini. Jadi lebih diperhatikan lagi ya tata tertib yang kemarin yang saya kirim di Classroom. Next. Nah, teman-teman udah tahu nih. Jadi penerima manfaat pemberdayaan masyarakat itu adalah pelaku utamanya adalah masyarakat sendiri. Terus diikuti dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pemangku-pemangku kebijakan, pemangku kepentingan lainnya, baik akademisi, produsen, pelaku usaha, media, LSM, influencer, bahkan juga sekaligus di sini. Di sini memiliki simbiosis mutualisme, saling berhubungan, saling membutuhkan ya satu dan yang lain. Antara si fasilitator, regulator, implementor, dan juga fasilitator. Oke, di sini ada karakteristik penerima manfaat. Jadi karakteristik yang pertama adalah menilai karakteristik pribadi yang berupa tentang jenis kelamin, bagaimana masyarakat itu berperan. Jenis kelamin itu di situ menentukan umur, suku, etnis, budaya, agama, dan lain. Di sini dalam pemberdayaan juga baik lelaki maupun perempuan di sini memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun ada di mana yang peran-peran yang memang harus ada di pria itu tidak seharusnya dikerjakan oleh wanita, dan begitu juga sebaliknya. Namun di sini ada proporsinya masing-masing ya, meskipun memiliki posisi peran yang sama, baik antar gender atau sama dan yang lainnya. Terus yang kedua, status sosial ekonomi ya. Status sosial ekonomi di sini pemberdayaan masyarakat itu lebih kepada pendidikan luar, status ekonomi, status sosial ekonomi. Nah, juga dapat di sini masyarakat dapat mengembangkan berbagai program dan juga kegiatan peningkatan pendapatan itu seperti permodalan dari pihak perusahaan, dari swasta, terus adanya penyuluhan kegiatan dari baik dari tingkat pemerintah ataupun fasilitator tingkat nanti pembagian daripada fasilitator ini ada terbagi menjadi 3, nanti akan saya jelaskan ya. Terus selanjutnya perilaku keinovatifan. Nah, di sini adanya kelompok inovator, early adopter ini merupakan masyarakat, ibaratnya masyarakat kelas atas yang sudah menerima dan menerapkan beberapa inovasi-inovasi dalam pembangunan. Terus adapun early majority dan late majority itu merupakan kelompok-kelompok yang memang sedang mengadopsi, ibaratnya baru diberikan beberapa opsi-opsi terkait pembangunan dengan inovasi-inovasi, maka masyarakat perilaku keinovatifan di sini masyarakat masih dalam proses penawaran daripada fasilitator. Terus selanjutnya moral ekonomi masyarakat ya. Moral ekonomi masyarakat di sini masyarakat atau kelompok masyarakat yang subsisten atau lebih kepada mencari keuntungan untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi subsisten ini nanti ada 2 kriteria masyarakat. Yang pertama masyarakat yang subsisten, dan yang kedua masyarakat yang rasional. Yang subsisten ini adalah tipe masyarakat yang memang yang pertama itu tipenya yang adalah membenci pemerintah. Terus yang kedua tidak senang atau tidak mau orang luar itu masuk untuk menanamkan modal atau investasi dan lain sebagainya macamnya. Yang ketiga, tipe masyarakat subsisten ini adalah tipe masyarakat yang memang mengembangkan misalkan
produk-produknya pertanian dan hasilnya juga untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual di pasaran, atau bisa juga hasilnya untuk dibagikan kepada masyarakat satu desanya. Seperti itulah gambaran daripada subsisten. Nah, sedangkan untuk tipe masyarakat yang rasional ini adalah tipe masyarakat yang memang dia adalah orang yang memang menerima berbagai masukan, berbagai inovasi, berbagai pihak-pihak luar yang masuk untuk menanamkan investasi modal dan lain sebagainya macamnya, terus menerima atau tunduk atas kebijakan daripada pemerintah, dan juga bahkan masyarakat tipe ini, komersial rasional ini, bahkan bisa bermitra dengan perusahaan dalam hal eksploitasi sumber daya alam. Nah, namun di sini pasti ada plus dan ada minusnya di setiap karakteristik masyarakat yang subsisten ini dan juga rasional. Maka dari itu, untuk mengatasi hal-hal atau minimal meminimalisir hal-hal yang negatif dari kedua tipe masyarakat ini, harus adanya kebijakan-kebijakan yang sangat ketat daripada pemerintah. Nah, ini yang saya bilang tadi, masyarakat rasional menurut Hopkins itu menyukai perubahan, memerlukan pasar, dan juga adanya hubungan eksploitasi di sini antara perusahaan, pemerintah, pemilik lahan, penggarap, elit masyarakat, dan lain sebagainya macamnya. Jadi mungkin teman-teman sudah memahami apa itu masyarakat subsisten dan juga apa itu masyarakat rasional. Next. Oke, fasilitator pemberdayaan masyarakat di sini dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Yang saya bilang tadi, tipe fasilitator itu ada fasilitator yang memang fasilitator dengan jabatan dengan golongan PNS. PNS yang berasal dari lembaga-lembaga kepemerintahan dengan jabatan fungsional ya. Terus fasilitator atau penyuluh yang kedua itu berasal dari swasta, dari perusahaan, mungkin dari LSM juga bisa, yang bergerak di bidang industri. Terus selanjutnya adalah yang berasal dari lingkungan masyarakat, yang dimana di sini bukan penyuluh atau fasilitator tersebut berasal dari PNS, bukan juga berasal dari swasta. Dia bisa juga aktivis atau memang orang yang tinggal di sekitar lingkungannya itu yang memiliki komunikasi yang bagus dan lain sebagainya macamnya, sehingga dia masuk dalam kategori ini. Jadi yang fasilitator yang berasal dari lingkungan masyarakat ini, dia sistemnya tidak digaji oleh siapapun, melainkan sistem kumpulan ibaratnya digaji oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya sendiri dalam memberikan penyuluhan. Jadi masyarakat tersebut dapat berkumpul uang atau ya pembayaran, memberikan barang atau apa gitu kepada si penyuluh ini. Oke, mengenai peran penyuluh. Di sini menurut Levin mengenalkan bahwa peran penyuluh itu harus adanya kondisi di mana antara penyuluh dan masyarakat itu saling kenal, saling dekat, saling apa gitu ya. Terus yang kedua, menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan. Dapat dari komunikasinya, dari gaya berbicaranya, itu dapat mengajak masyarakat tersebut untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupannya. Terus yang ketiga, pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Jadi harus ada saling keterhubungan ya antara fasilitator dan masyarakat setempat. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu aja. Selanjutnya bisa dibaca ya mengenai lipid, peran yang lebih rinci mengenai penyuluh dan fasilitator. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa Mas? Terkait yang saya Pak Rizky Pratama. Ya, terkait yang buat jurnal itu Pak, kan untuk yang nggak masuk itu dapat 2 lah Pak, tugas jurnal. Ya.
Ya, jadi itu yang nggak masuk hari ini atau dari pertemuan pertama, Pak? Oke, kan tadi mungkin kita udah 2 kali pertemuan kan. Udah 2 kali pertemuan, Iya, Pak. terus karena kata saya tadi ujian nih UTS kalian itu tanggal 26 Oktober, artinya minggu depan, berarti hari ini mungkin saya press menjadi 2 pertemuan, berarti sudah 4 kali pertemuan. Dan kata saya kemarin kan misalkan ada teman-teman kalian yang memang 3 kali atau lebih tidak mengikuti mata kuliah daring ini, silakan hubungi komtinya masing-masing biar saya beri apa itu. Gitu, Mas. Gimana? Oh iya, Pak. Kemarin sudah saya chat di grup, Pak. Tapi Heeh. sampai saat ini nggak ada yang respon gitu, Pak. Chat ke saya kalau ada yang terkendala jaringan. Mungkin nggak ada yang terkendala, Pak. Ya, ya. Ya. Tapi ini Sama kalian ini juga, Pak. Heeh. Sama ini juga, Pak. Absen hari ini diisi 2 kali atau sekali aja, Pak? Absen kalian tuh bentuknya gimana Kan sih? Bisa diisi 2 kali langsung atau bisa hanya sekali aja? bisa sih 2 kali, Pak. Oh ya udah, berarti isi 2 kali dan Masuk linknya. oh, Iya. coba tanyakan sama jurusan aja deh, sama Anggi nanti ya. Kalau misalkan bisa 2 kali, ya kalian absenkan 2 kali. Untuk hari ini gimana? Tapi jumlah kalian ini 63 orang kan? 63 orang ya? Apa 80? Bentar, Pak, aku lihat di grup. Kalau di Zoom yang masuk 67, tapi kalau di grup ada 70, Pak. 3 orang belum masuk. Oh, 3 orang aja ya? Iya. Oh, saya kira 80 di Classroom kok sampai 80 ya? Kurang tahu juga, Pak. Mungkin di grup kayaknya ada yang belum masuk atau gimana, saya kurang tahu. Hmm. Tapi kemarin saya share di grup itu, Pak, untuk yang tautan grupnya, Pak. Ya udah kalau memang baik cuman 3 atau 4 orang, ya udah nggak usah aja. Biar cukup ngubungin kontinya aja yang memang nggak turun ya. Jadi kalian tetap dapat satu Terkait jurnal aja jurnal itu, semua. Kak, Pak? Terkait jurnal satu aja semua, nggak Oh jadi 2 iya. kalau gitu. Saya kira 80 orang di Google Classroom 80 orang masalahnya. Mungkin ada yang ke double masuk, Pak. Mungkin ada yang Oh, iya, double akun ya udah itu aja satu Classroom. jurnal aja bagi yang hadir ataupun nggak hadir. Selebihnya nanti bisa saya cek sendiri aja nanti Baik, di Pak. recording video kita siapa-siapa yang memang nggak. Oke, ada yang lain pertanyaan? Iya, Pak. Heeh. Oke, kita lanjut ya. Oke, terkait kualifikasi dan kunci keberhasilan sebagai penyuluh atau fasilitator, ini mana sudah kita sebutkan tadi fasilitator itu bisa berasal dari PNS, dari lembaga pemerintahan, bisa berasal dari perusahaan itu sendiri, bisa berasal juga dari lingkungan masyarakat. Jadi menurut Berlo di sini teman-teman bisa baca 4 kualifikasi yang harus dimiliki penyuluh, yaitu kemampuan dia dalam berkomunikasi, sikap bangga terhadap profesinya karena ada rasa tersendiri jika kita menyukai profesi kita. Terus pengetahuannya dalam memberikan pembekalan, dalam menganalisa sesuatu, dalam memberikan inovasi-inovasi dan lain sebagainya macamnya harus mumpuni di sini ya bagi fasilitator dan penyuluh. Dan juga dapat mengetahui serta dapat menyesuaikan dengan keadaan sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi misalkan masyarakat di suatu tempat itu maunya gimana, jadi fasilitator harus mengikuti atau mencari tahu apa maunya daripada masyarakat tersebut. Nah, kunci yang harus dimiliki penyuluh itu fasilitator profesional adalah mengenai pemahaman terhadap pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional, pemahamannya terhadap teknologi, sehingga dalam memaparkan kepada penerima manfaat itu dapat terlaksana dengan baik, dapat diterima dengan baik. Oke, next. Ini ada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dimana ada 3 pendekatan di sini, yaitu
pendekatan mikro, ada pendekatan meso, menengah, dan juga pendekatan makro secara luas. Kita lihat bahas untuk pendekatan mikronya. Ini ditujukan kepada individu masyarakat yang bertujuan untuk menjalankan tugas kehidupannya menjadi lebih baik, meningkatkan sejahtera dalam bentuk bimbingan, atau konseling, atau stress management, dan case intervention. Ini bisa berupa bentuk pelatihan, bentuk pembekalan kepada masing-masing masyarakat yang ekonominya terdampak, misalnya terdampak COVID, terdampak apa gitu. Terus pendekatan secara meso. Pendekatan ini dilakukan menuju mengenai sasarannya, penerima manfaatnya mengenai sekelompok masyarakat. Di sini kelompok masyarakat dijadikan sebagai media intervensi untuk menumbuhkan kebiasaan dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini diberikan tingkat UMKM ya, bahasanya di sini tingkat UMKM diberikan beberapa permodalan. Sebelum permodalan diberikan beberapa pelatihan yang dimana pelatihan tersebut dapat meningkatkan skill, knowledge, yang pelatihan yang berbentuk data, yang dianalisis menggunakan data dan berbuah sebuah pengetahuan yang dapat diberikan kepada tingkat UMKM ini untuk membuat UMKM ini dapat, misalkan pelatihannya dapat membuat UMKM ini mandiri, tidak bergantungan kepada siapapun, dan juga dapat mengatur keuangan rumah tangganya sendiri, dapat UMKM dapat memutuskan ataupun menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkupnya sendiri. Nah, itu pendekatan meso. Terus pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang makro ya. Ini meliputi pemberdayaan yang large system. Oke, large system strategi yang akan diarahkan kepada sistem lingkungan. Jadi berbasis di sini pendekatan tingkat makro ini digabung antara masyarakat, UMKM, dan juga penerima manfaat lainnya. Jadi penerima manfaat lainnya di sini bukan hanya masyarakat, melainkan juga pihak pemerintah, LSM, swasta, akademisi, peneliti, dan lain sebagainya macam, yang dimana masing-masing daripada profesi mereka ini akan menerima manfaatnya. Misalkan dari akademisi, mereka dapat meneliti suatu permasalahan. Dari tingkat pemerintah, mereka dapat membuat suatu kebijakan atau memfasilitasi pembangunan itu sendiri. Yang dimana nanti pekerjaan daripada pemerintah ini akan dijalankan oleh masyarakat dan juga swasta. Jadi untuk pendekatan makro di sini secara luas bisa dibilang pendekatan secara makro ini mengubah sistem lingkungan yang ada, lingkungan sosial yang ada, dari yang tadinya tidak terkondisikan menjadi terkondisikan dan lain sebagainya macamnya ya. Cool. 19 tahapan-tahapan pembangunan di masyarakat. Tahapan-tahapan pembangunan masyarakat ya, ini yang pertama merupakan tahap pra pembangunan, yaitu di mana di sini adalah tahap persiapan sebelum melakukan pemberdayaan, yaitu persiapannya apa? Melakukan analisa, melakukan beberapa proses-proses dalam melihat permasalahan-permasalahan lingkungan dan lain sebagainya macamnya. Ini yang disebut dengan pra pembangunan. Terus masuk ke yang kedua, eksperimental, yang di sini di mana sudah masuk ke tahap pemberdayaan, namun tahap pemberdayaan di sini hanya mencapai 1-20% masyarakat saja yang menerima, ibaratnya menjadi sampel dalam penelitian, masyarakat dilibatkan dalam pengujian sampel di sini dari program pemberdayaan fasilitator. Nah, di sini disebut eksperimental, yang dimana tugasnya oleh para peneliti. Terus selanjutnya
masuk kepada pengembangan komoditi, di mana pemberdayaan di sini sudah mencakup 20-40% masyarakat untuk mengadopsi atau menjalankan sebuah program kegiatan baru yang memang sudah di-input oleh fasilitator. Terus selanjutnya pengembangan komprehensif. Nah, di sini pemberdayaan sudah masuk ke dalam sudah masuk 100%. 100% pemberdayaan masyarakat ya. Di sini yang dilibatkan masyarakat ini dilibatkan kepada seluruh proses usaha yang mencakup alokasi sumber daya, pengorganisasian masyarakat, pemasaran dan lain sebagainya macamnya. Artinya di sini pemberdayaan suatu usaha artinya suatu usaha yang sudah berjalan namun masih diberdayakan. Masyarakat dapat pemberdayaan dari fasilitator untuk menjalankan, atau bahasa simpelnya adalah masyarakat di sini dapat mengimplementasikan semua jenis-jenis kegiatan program dari awal sampai akhir, namun masih dalam tahap pemandu, dipandu, diawasi oleh fasilitator. Terus yang selanjutnya adalah tahap diversifikasi. Nah, di sini udah 100% ya masyarakat mendapatkan pemberdayaan, dan juga di sini nilai tawar masyarakat itu sudah tinggi dalam memproduksi produk-produknya ke pasaran. Jadi beratnya produk-produk dari masyarakat di sini udah laku di pasaran dan bersaing ya, kompetitif. Terus selanjutnya intensifikasi modal. Nah, di sini usaha masyarakat itu semakin berkembang, masyarakat sendiri terlibat dalam upaya pemanfaatan lahan secara optimal dari awal sampai akhir. Jadi gitu ya untuk insentifikasi modal. Selain masyarakat mendapatkan modal, di sini masyarakat juga dapat menjalankan atau memaksimalkan penggunaan lahan atau penggunaan sumber daya alam yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk kepentingannya. Yang dimana hasilnya nanti bisa dapat bertujuan untuk investasi bagi masyarakat itu sendiri dan juga melakukan eksploitasi yang dapat diatur atau eksploitasi tidak secara besar-besaran dan bertanggung jawab. Next. Oke. Nah, rangkaian strategi pembangunan masyarakat. Di sini teman-teman bisa melihat atau bisa menilai di mana di suatu daerah, di suatu desa, atau di suatu mana tingkat atau jenis partisipasi apa yang ada di masyarakat di suatu daerah tersebut, apakah tinggi ataukah rendah. Di mana kita bahas yang rendah dulu. Di sini masyarakat partisipasi rendah itu merupakan to do for again, yang dimana di sini masih tinggi kepentingan fasilitator. Jadi yang diutamakan di sini ini adalah partisipasi daripada fasilitator dari pihak luar dengan mengorbankan masyarakat sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Terus yang selanjutnya yang masuk dalam partisipasi rendah adalah to do to people, yang dimana di sini merekayasa masyarakat demi kepentingan. Jadi ada segelintir kelompok fasilitator yang bermain di sini untuk memenuhi kepentingannya masing-masing atau memenuhi kebutuhannya kelompok untuk mencapai apa yang diinginkan oleh kelompok-kelompok ini ya. Jadi to do to people. Oke, masuk kepada partisipasi yang tinggi ya. Di sini ada to do. Oke, kayaknya salah ketik lagi nih. Sebentar. Oke, pokoknya yang pertama ini, untuk partisipasi tinggi ini adalah masyarakat fasilitator itu memasarkan sebuah inovasi kepada masyarakat, yang dimana masyarakat di sini dapat bersuara, masyarakat dapat berpendapat, dan juga masyarakat dapat membuat keputusan apakah masyarakat tersebut menolak ataupun menerima inovasi yang ditawarkan dalam
pembangunan. Oke, kayaknya kena semua ya. Bentar ya. Oke, inilah teman-teman bisa cari ya. Nanti siapa yang ini. Rangkaian partisipasi ini. Terus yang selanjutnya adalah tipe partisipasi masyarakat yang tinggi merupakan partisipasi bahwa masyarakat itu bekerja sama. Masyarakat itu sudah mengambil peran dalam pembangunan di sini. Masyarakat itu sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk mengeluarkan pendapatnya, memberikan masukan, serta mengambil keputusan. Namun pada tingkat ini masyarakat masih memerlukan pendamping, yaitu fasilitator. Terus partisipasi tinggi yang selanjutnya adalah itu dijalankan oleh dan dari dan untuk juga untuk masyarakat. Jadi semuanya dimulai dan kembali oleh masyarakat sendiri sehingga menimbulkan swadaya yang tinggi bagi masyarakat itu sendiri. Oke. Teman-teman bisa cari ya, saya nggak nemu nih. Tentang rangkaian strategi pembangunan masyarakat itu bisa dicari sendiri nanti apa. Jadi saya ketinggalan ini, salah ketik ya. Oke, selanjutnya. Ragam metode pemberdayaan masyarakat. Oke, di sini ada ragam pemberdayaan masyarakat, metode dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada metode RRA, Rapid Rural Appraisal. Di mana ini metode ini dikembangkan di tahun 1970 silam. Nah, sebagai proses belajar yang dilakukan oleh orang luar yang efektif dan efisien, terkhusus dalam bidang pertanian. Nah, jadi metode ini, RRA ini menggunakan metode seperti observasi lapangan secara langsung, hal yang pertama yang dilakukan. Terus membuat wawancara dalam pengumpulan data dan sebagainya macamnya, seperti teman-teman meneliti sebuah tugas akhir ya, skripsi. Nah, ini Rapid Rural ini ditujukan ke metode pemberdayaan yang ditujukan memang untuk mencari sebuah data, yang dimana nanti data itu dianalisis lagi menjadi metode PRA, Participatory Rapid Appraisal, yang dimana RRA ini, PRA ini, metode PRA ini penyempurnaan daripada metode RRA. Di sini metode ini melibatkan berbagai stakeholder dan juga difasilitasi oleh orang luar seperti swasta, seperti perusahaan. Nah, di sini metode ini kegiatan meliputi pemetaan wilayah, analisis keadaan, sebuah isu permasalahan apa, dari data yang menggunakan metode RRA tadi, hasil data analisisnya itu dianalisis lagi menjadi bentuk kualitatif oleh metode PRA ini, intinya itu. Terus selanjutnya ada FGD, Focus Group Discussion. Nah, teman-teman udah tahu ya, FGD ini apa? Berupa pertemuan antara moderator dan juga peserta untuk membahas isu-isu permasalahan yang ada. Terus selanjutnya adalah PLA, Participatory Learning and Action. Jadi PLA ini merupakan pemayungan, artinya ibaratkan payung hukum ya. Ini PLA ini adalah metode yang memayungi metode RRA, metode PRA, dan juga metode FGD ini ya. Jadi ini PLA ini adalah metode pemberdayaan belajar sambil bekerja. Ibaratnya pekerjaannya petani, namun mendapatkan pelatihan-pelatihan dari sektor pertanian oleh fasilitator, misalkan cara pembibitan padi dan lain sebagainya macamnya ya. Jadi ini difasilitasi juga oleh fasilitator. Selanjutnya adalah SL, sekolah lapangan. Nah, di sini
Semeo itu adalah pada usaha tani ya. SL ini ditujukan utamanya kepada usaha tani di Filipina dan juga Indonesia. Namun di Indonesia itu merupakan sekelompok usaha masyarakat yang berkumpul untuk membahas masalah. Jadi sekolah lapangan di Indonesia ini tujuannya atau implementasinya adalah sebuah forum diskusi yang dimana forum diskusi ini tujuannya untuk membahas semua permasalahan-permasalahan di dalam sektor pertanian. Terus selanjutnya pelatihan partisipatif. Nah, pelatihan non formal di luar sekolah ya. Jadi di sini di mana masyarakat sendiri mencari sebuah pengetahuan untuk keberlanjutannya dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Tuh yang ada di pelatihan partisipatif. Next. Oke, materi pemberdayaan yang membuat perubahan bagi masyarakat. Oke, di sini. Tadi udah kita bahas ya mengenai materi ini sebelumnya, apa yang harus dilakukan oleh fasilitator mengenai memberikan materi-materi yang inovatif sehingga materi-materi yang dapat membangun, mengajak pada perubahan. Nah, namun di sini Rahim membedakan ada dua materi yang dibedakannya dalam berinovasi, yaitu peran ideologis di sini dan juga peran informatif, di mana peran ideologis ini menjadi sebuah informasi. Konsep dasarnya terjadi perubahan dan dalam pembangunan yang direncanakan untuk memperbaiki mutu hidup ini menjadi sebuah informasi daripada pesan ideologis yang menjadi nilai-nilai sosial di masyarakat, nilai-nilai budaya di masyarakat, dan informasi yang berkaitan ya. Nah, pengetahuan dasar di sini, pengetahuan dasar dalam materi pemberdayaan ini adalah yang pertama menggunakan merupakan metode-metode dan teori-teori yang menjadi acuan. Dari pengetahuan dasar ini menjadi sebuah hasil riset, terapan, dan pengembangan, di mana hasil riset, terapan, dan pengembangan ini sebagai kegiatan lanjutan untuk mengkaji hasil penelitian dasar yang diterapkan di suatu daerah lingkungan masyarakat. Jadi pengetahuan dasar ini, sebuah metode dan teori tadi dikembangkan menjadi sebuah hasil daripada penelitian yang menjadi pengetahuan dasar tadi ya. Nah, terus setelah hasil riset, terapan, dan pengembangan ini, maka muncullah pengetahuan praktis daripada hasil riset ini, daripada hasil penelitian ini. Hasil praktisnya merupakan sebuah, misalkan dari hasil risetnya berbentuk data, terus menjadi pengetahuan praktis yang artinya menjadi sebuah pengetahuan. Secara ringkasnya begitu pengetahuan praktis ya, yang menjadi dari data menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami oleh semua pihak. Ini pengetahuan praktisnya. Terus muncul lagi pesan pengguna setelah adanya pengetahuan praktis ini muncullah beberapa kritik dan saran, masukan daripada masyarakat terkait pada pengetahuan praktis ini. Apakah pengetahuan praktis ini yang berupa informasi ini bagus ataupun tidak diterima oleh masyarakat. Betul ya. Materi pemberdayaan masyarakat yang lain. Oke, materi pemberdayaan ini bisa berupa perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah membuat regulasi, pemerintah membuat regulasi terkait fasilitas yang dapat dijalankan oleh masyarakat. Terus yang kedua, kebijakan yang sudah diterbitkan. Terus yang ketiga merupakan hasil penelitian dan rekomendasi tadi, yang dari data tadi menjadi sebuah informasi, itu merupakan materi pemberdayaan yang lain, bisa dikatakan materi pemberdayaan juga. Terus materi pemberdayaan yang selanjutnya adalah berdasarkan daripada pengalaman masyarakat. Bagaimana masyarakat di suatu daerah tersebut mengalami atau pernah mengalami permasalahan-permasalahan lingkungan, permasalahan sosial lingkungannya untuk melakukan pembangunan ke depan itu bagaimana. Maka dari fasilitator harus benar-benar mendengarkan apa pengalaman dari masyarakat, karena pengalaman dari masyarakat itu sendiri juga dapat bisa dijadikan materi daripada pembangunan yang menciptakan sebuah inovasi ya. Informasi pasar.
Di sini berdasarkan dari pengalaman masyarakat yang di atas itu, yang di mana pengalaman masyarakat ini dapat dijadikan sebuah informasi atau dapat dijadikan sebuah data yang dapat dievaluasi ke depannya oleh fasilitator. Apa sih yang kurang, apa sih yang memang bisa diselesaikan dan tidak, dan lain sebagainya macamnya. Nah, dari informasi pasar ini menjadi sebuah petunjuk teknis, yang dimana kan tadi informasi pasar sudah kita rangkum apa yang perlu dibaikkan atau apa yang perlu tidak dibaikkan, itu menjadi sebuah petunjuk teknis. Nah, berdasarkan informasi tersebut tadi ya, mengenai penggunaan alat dan sarana produksi. Terus selanjutnya menjadi sebuah informasi bagi kelembagaan bahwa petunjuk teknis dalam melakukan sebuah pembangunan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah informasi kelembagaan. Nah, setelah informasi kelembagaan itu tersedia, dapat dikaji ulang, nah itu menjadikan sebuah rekomendasi atau sebuah ajakan kepada masyarakat sendiri untuk dapat merubah pandangan dan juga merubah behavior, tindak perilaku daripada masyarakat kepada pembangunan untuk mencapai swakarsa, swakarya, dan juga swadaya masyarakat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, muncullah akhirnya sebuah knowledge yang menjadikan kelompok masyarakat ini menjadi mandiri dan dapat menyelesaikan masalahnya masing-masing. Ibaratkan dari tahap awal dalam materi pembangunan ini bisa merupakan perencanaan, habis itu merupakan perumusan, terus diselingi dengan perencanaan, terus masuk kepada implementasi, hingga akhirnya kepada tingkat akhirnya kepada monitoring dan evaluasi, sehingga menjadi sebuah knowledge sebagai sebuah gambaran untuk kedepannya bagaimana mengatasi sebuah permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat, baik masalah lingkungan, baik masalah sosial, dan lain sebagainya macamnya ya. Oke, ini 9 tahap materi pemberdayaan tadi. Next. Oke, di sini ada ukuran perencanaan yang baik dalam pemberdayaan. Oke, teman-teman bisa lihat ada analisis fakta dan keadaan, pemilihan masalah yang berlandaskan kepada kebutuhan, yang berlandaskan kepada jelas dan menjamin kebutuhan. Namun saya tidak membahas semuanya, saya membahas sebagian saja. Di sini ada analisis fakta dan keadaan, yang dimana ukuran analisis fakta dan keadaan ini merupakan sebuah rencana, sebuah perencanaan program yang baik. Juga meliputi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang melibatkan kelembagaan juga di sini, kelembagaan pemerintah, untuk menyediakan sebuah sarana dan prasarana dukungan daripada kebijakan itu sendiri. Artinya menggunakan teknik wawancara, pencatatan sekunder, pengalaman empirik, yang juga di sini analisis fakta dan keadaan ini menghasilkan sebuah advokasi kebijakan yang dimana untuk menaungi atau mendukung masyarakat di suatu daerah tersebut untuk melakukan pembangunan. Terus selanjutnya pemilihan masalah berlandaskan kebutuhan. Jadi di sini peneliti ataupun akademisi melakukan analisis permasalahan itu memang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah tahu sendiri jika si peneliti dan atau akademisi ini melakukan penelitian yang dimana penelitian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Nah, akan jadi seperti apa jika penelitian tersebut tidak ada sangkut pautnya atau tidak berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, maka nanti kesalahan ini nanti dapat menjadi tidak tepat sasarannya. Maka dari itu pemilihan masalahan itu harus berlandaskan kepada kebutuhan yang diperlukan atau yang memang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terus selanjutnya adalah jelas dan menjamin kebutuhan. Nah, perencanaan program ini dilakukan dengan kejelasan, dilakukan dengan konsistensi, dan juga dengan serta juga dapat menjawab dan mengatasi suatu permasalahan. Jadi hasil dari analisis tadi, hasil dari bentuk data yang menjadi sebuah knowledge, sebuah informasi tadi harus ada kejelasan di situ, mudah dimengerti oleh masyarakat,